Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan rangkaian listrik bagian pertama. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang teorema superposisi. Jadi ini masih terkait dengan topik teorema-teorema rangkaian. Nah, sejauh ini kan ketika kita menyelesaikan persoalan rangkaian listrik, hukum utama yang kita pakai hukum-hukum yang kita pakai adalah hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Kemudian kombinasi dari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, kita kenal ada analisis node, kemudian ada analisis mesh. Dan terakhir ya di video nomor RL122 ya, kita sudah membahas sifat dari rangkaian yang linear. Nah, teorema superposisi ini adalah teorema yang didasarkan atau yang berlaku pada rangkaian yang bersifat linear. Nah, dalam hal ini, ketika menganalisis rangkaian, ya sebenarnya tetap hukum yang kita pakai, atau metode yang kita pakai, adalah metode-metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Apakah dengan analisis node atau analisis mesh, ya, atau juga misalkan dengan metode untuk mencari atau konsep pembagi tegangan, ya kemudian konsep pembagi arus misalnya, ya, tergantung dari kondisi rangkaian. Jadi ini sebenarnya merupakan alternatif, ya, alternatif lain ketika misalnya kita menemukan rangkaian listrik yang jumlah sumbernya 2 atau lebih. Baik itu merupakan semuanya sumber tegangan atau semuanya sumber arus atau kombinasi sumber tegangan dan sumber arus. Prinsip dari metode superposisi, prinsipnya ya, saya tulis dulu ya, prinsip superposisinya ya, bahwa tegangan atau arus yang hendak kita cari ya, tegangan atau arus pada elemen, ya, pada satu elemen yang hendak kita cari, misalnya ya elemennya adalah resistor misalnya ya, resistor. Adalah jumlah ya, jumlah dari tegangan atau arus yang dihasilkan oleh setiap sumber tegangan atau arus ya, sumber tegangan atau arus atau sumber arus ya. Jadi setiap sumber tegangan atau setiap sumber arus dalam rangkaian itu saya akan memberikan kontribusi terhadap tegangan atau arus pada suatu elemen ya. Nah, kita pandang satu-satu, kemudian nanti kita tinggal jumlahkan. Nah, ketika kita memandang kontribusi oleh salah satu sumber, maka sumber lainnya dianggap mati. Ya, jadi ketika menghitung ya, atau menentukan kontribusi sebuah sumber, maka sumber lainnya dalam tanda petik dimatikan gitu ya, dimatikan. Nah, cara mematikannya adalah pertama dengan cara lah ya, jadi dimatikan dengan cara sebagai berikut. Untuk sumber tegangan itu di short ya, atau dihubung singkatkan. Kemudian untuk sumber arus jadi di open ya,
atau dibuka, ya, di open. Jadi ketika sumber tegangan itu tidak kita lihat kontribusinya, maka sumber tegangan kita anggap short, ya. Kemudian kalau sumber arus kita buat atau kita anggap open, ya. Nah, lebih mudahnya kita coba lihat saja langsung, ya. Jadi saya akan langsung ke contohnya, ya. Kita lihat contoh yang pertama. Misalnya ada rangkaian, pakainya sederhana dulu aja, ya. Ini ada sumber tegangan, ya, 6 volt, kemudian ada resistor dengan hambatan 8 ohm dengan resistansi 8 ohm, kemudian ada resistor lagi dengan resistansi 4 ohm, lalu ada sumber arus misalnya. Nah, ya, kita mulai yang sederhana. Sumber arus misalnya 4 ampere. Nah, pertanyaannya, misalkan tentukan tegangan pada 4 ohm misalnya, ya. Ini pertanyaannya. Ya. Ya, kita sebenarnya bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan analisis node misalnya, ya. Atau juga ya analisis node misalnya. Tapi kita akan selesaikan ini menggunakan teorema superposisi, ya. Nah, yang akan kita tentukan adalah tegangan pada 4. Di sini misalnya ini kita beri tanda begini. Nah, tegangannya V misalnya, ya. Saya ingin hitung ini berapa V. Menggunakan teorema superposisi, kita hitung tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing sumber. Sekarang kita lihat misalkan kontribusi sumber 6 volt, sumber tegangan. Nah, ketika kita menghitung kontribusi oleh sumber tegangan 6 volt, maka yang ini dimatikan. Nah, caranya gimana dimatikan? Nah, ingat harus di open, artinya ini kita anggap atau kita lepas gitu sumbernya, ya. Sehingga kalau kita lepas sumber arusnya, kita akan dapatkan rangkaiannya menjadi hanya seperti ini saja nih. Ada 6 volt, ada 8 ohm dan ada 4 ohm. Ya, ini 8 ohm, ini 4 ohm, dan kita ingin hitung, kita hitung tegangannya di sini. Katakan tegangannya V1, ya. Jadi bukan V tapi V1, ya. Oke, ini kita lepas. Nah, bagaimana mendapatkan V1? Nah, kita bisa gunakan hukum apa namanya? Kirchhoff, ya, tentang tegangan, ya. Oke. Atau juga karena kalau kita lihat ini kan hanya 2 buah resistor yang terhubung seri kan, ya. Maka ini kan bersifat sebagai pembagi tegangan. Jadi kalau sumbernya ada 6 volt, berarti yang P1, konsep pembagi tegangan tinggal resistansinya adalah 4, di sini yang kita cari, kemudian tinggal jumlahkan saja ini kan, ya. Berarti 8 ditambah dengan 4 dikalikan dengan sumber tegangannya 6 volt. Ya, ini konsep pembagi tegangan. Berarti ini 12, 4 per 12 per 3 kali 6 berarti 2 volt. Nah, ya. Jadi kontribusi tegangan dari sumber 6 volt ini adalah 2 volt. Kemudian kita lihat kontribusi oleh sumber arus, ya. Kontribusi sumber arus. Sumber arus 4 ampere gitu, ya. Nah, ketika kita ingin melihat kontribusi yang oleh sumber arus ini, maka ini dimatikan gitu. Sumber tegangan dimatikan dengan cara apa? Dengan cara di short. Jadi yang 6 ini di short. Kalau di short kan jadi begini. Nah, gitu, ya.
Di sini ada 8 ohm, kemudian ada 4 ohm di sini, ada 4 ohm, kemudian ada sumber arus sini ya. Sumber arus panah ya. Sumber arus. Nah, ini 4 ampere gitu ya. Ini. Kita ingin dapatkan, nah kontribusinya misalnya P2 di sini ya, P2. Kita bisa gunakan analisis node sajalah ya. Ini hanya satu node saja di sini. Nah, ini kan berarti di sini tegangannya V2 nih. Nah, V2 di sini. Ini kita ambil node referensi ya. Berarti yang masuk ke node V2 itu adalah 4 ampere. Kemudian yang ini berarti V2 minus jadinya masuk, ini keluar ya, ini keluar ya. Keluar berarti ini V2 dibagi dengan 8 ditambah dengan dikurang lagi ya, karena ini keluar lagi. Dibayangkan di sini, ini kan harus ini masuk, ini harusnya ke sini ya. Nah, ini ke sini dan ke sini ya. Jadi jumlah arus yang masuk harus sama dengan yang keluar, berarti 4. Atau kalau kita ambil yang masuk adalah positif, maka yang keluar negatif kan ya. Berarti P2 dibagi dengan 4 sama dengan 0. Supaya hilang ininya, penyebutnya kalikan dengan 8 saja ya. Kalau kita kalikan dengan 8, berarti 8 kali 4, 32 ya. Dikurangi dengan, ini jadi V2, ini jadi 2 ya. 2V2 sama dengan 0, berarti ini 3V2 ya. 3V2 sama dengan 32 ya. Berarti V2-nya adalah 32 per 3. Ya. Nah, jadi sudah kita dapatkan kontribusi oleh masing-masing sumber tegangan. Berapa kalau begitu tegangan sini? Nah, tinggal dijumlahkan saja. Ya. Jadi kita dapatkan, jadi ya, prinsip, dengan menggunakan prinsip superposisi bahwa V itu adalah tinggal V1 ditambah dengan V2. Berarti tadi yang pertama 2 volt ya, ditambah dengan yang kedua tadi berapa nih? 32 per 3 ya. 32 per 3. 32 per 3. Berarti ini kalau kalikan 3, 6 ya. 6 tambah, ini berarti 38 ya. 38 per 3 volt. Ya. Inilah tegangan pada resistor 4 ohm. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya, nah ini kita lihat sekarang kalau ada 3 buah sumber, ya 3 buah sumber. Oh, tadi kan sederhana 2 buah sumber saja. Ya. Nah, bagaimana kalau kita punya 3 buah sumber? Misalnya ini ada sumber 24 volt dirangkai dengan 8 ohm. Lalu ini ada 2 resistor, ya. Ini 4 ohm, ini 4 ohm. Kemudian di sini ada sumber tegangan lagi 12 volt. Nah, di sini ada sumber arus 3 ampere ya. Kemudian nah di sini ada resistor 3 ohm ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan arus pada 3 ohm. Nah, ini pertanyaannya ya. Arus pada 3 ohm. Misalnya arus pada 3 ohm arahnya kita misalkan saja ke sini lah, I gitu ya. Nah, ini yang hendak kita cari. Nah, karena di sini ada sumber bebas 3 ya, 1 2 3, maka I di sini adalah I1 tambah I2 tambah I3. Jadi ada 3 lah gitu ya. Oleh masing-masing sumber ini.
Kita lihat satu-satu. Pertama kita lihat misalkan kontribusi sumber tegangan ya, sumber 12 volt. Nah, ketika melihat kontribusi oleh 12 volt, maka yang 24 dan yang 3 ampere dimatikan. Artinya ingat, yang ini berarti yang tegangan di short, yang ini di open, ya, dibuka. Sehingga rangkaiannya jadi gimana? Rangkaiannya menjadi, nah yang 24 di short ya, ada 8 ohm di sini. Kemudian di sini ada 4 ohm dan 4 ohm. Ini 8 ohm ya. Ini 4 ohm, ini 4 ohm. Sumber tegangannya tinggal sendirian saja ini. Nah, 12 volt ya. Nah, di sini sumber arus ini hilang. Di open ini namanya ya. Dan di sini ada 3 ohm. Misalnya ya arus di 3 ohm adalah I1 ya. Jadi kontribusi oleh 12 volt arusnya adalah I1. Kita hitung I1 berapa. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa gunakan ya, ini bayangkanlah ada 2 mesh sekarang pakai analisis mesh misalnya ya. Ini ada mesh pertama, ini ada mesh yang kedua misalnya. Untuk membedakan arusnya dengan istilah I1 ya, ini kita katakan mesh A ini ya, dengan arus IA misalnya, ini arusnya IB gitu. Kita terapkan KVL pada mesh 1 ya, mesh A ya. Pada mesh A ya, jumlah tegangan harus sama dengan 0 ya. Di sini kan tidak ada sumber tegangannya nih. Berarti IA dikalikan dengan ini yang dilaluinya ya 844 ya. 8 tambah 4 tambah 4. Jangan lupa di sini juga ada irisan dengan mesh yang kedua ya, ada 4. Sini ada arus sebesar IB kali 4, berarti dinegatifkan ya. IB dikalikan 4 sama dengan 0 ya, tidak harus betul. Berarti ini berapa? 16 dikurangi 16 IA ya. 16 IA dikurang 4 IB sama dengan 0, atau kita bagi 4 ya. 4 IA min IB sama dengan 0. Nah, kita anggap ini persamaan 1. Kemudian mesh yang kedua, mesh B. Nah, ini ya. Oke, berarti ketemu plus 12 dulu ya. 12 volt. Kemudian plus IB. IB-nya dikalikan dengan yang dilewati 3 dan 4 ya. 3 plus 4. Nah, jangan lupa di 4 ini ada arus mesh IA ya, jadi minus. IA dikalikan dengan 4. IA dikalikan dengan 4 sama dengan 0. Berarti berapa ini? 7 IB atau ini 4 min 4 IA ya, min 4 IA plus 7 IB sama dengan minus kita ini ya, minus 12. Itu ya. Nah, ini anggap persamaan kedua ya. Maka kita tinggal eliminasi aja kan ya. Eliminasi 1 dan 2. 4 IA min IB sama dengan min 12. Kemudian, 0 nih ya. Aduh, konsentrasinya, maaf. 0 ya. Kemudian ini, min 4 IA plus 7 IB sama dengan min 12. Nah, yang ingin kita cari apa? I1. I1 ini kan sebenarnya sama dengan apa? Minus IB nih, ya, minus IB sama dengan arus mesh, ya. Tapi negatif berlawanan ya. Jadi kita cari IB, karena itu maka yang ini yang dieliminasi. Dan demikian kita tambahkan kalau gitu ya. Berarti ini hilang, ini jadi 6 ya.
6IB 6IB sama dengan min 12. Ya. Min 12. Berarti kita dapatkan IB-nya adalah berapa? IB-nya adalah min 2 ya. IB sama dengan min 2. Nah, sementara I1 adalah minus IB ya. I1 adalah minus IB. Berarti minus, nah, di sini ya. IB-nya adalah min 12/6 atau minus 2 ampere. Minus 2, jadi berarti 2 ampere ya ini ya. I1-nya berarti 2 ampere. Oke. I1 2 ampere. Baik. Itu kontribusi oleh sumber tegangan bebas 12 volt. Sekarang kita lihat yang 24. Maka yang 12 dengan yang 3 dimatikan ya. 12 tadi short, 3-nya tetap di open ya. Berarti lihat kontribusi sumber 24 volt. 24 voltnya sini sebagai sumber 24 volt ya. Kemudian ada 8 ohm sini. Lalu ada resistor 4 ohm yang di seri di sini. 4 ohm. Tapi di sini ada 12 di short gitu ya. Ada 3 di sini. Nah, ya. 3 ohm. Lalu di sini sama sumber arusnya kita putus gitu, kita lepas ya. Sumber tegangan yang ini kita short. Baik. Nah, ini adalah I2 sekarang kontribusinya. I2. Sama, kita juga bisa gunakan apa? Analisis mesh ya. Ini misalkan mesh pertama. IA misalnya. Ini mesh kedua. IB misalnya. Kita lihat satu-satu. Mesh A. Ini ketemu plus 24, itu 24 ya. Plus IA-nya dikalikan dengan 8 plus 4 plus 4. Ini sama dengan 0. Sorry, masih ada kurang. Dikurangi nih, ya, karena ada 4 kali IB ya. Jadi IB dikalikan dengan 4. Sama dengan 0, berarti 16 IA. 16 IA min 4 IB sama dengan, nah yang ini pindahkan jadi minus 24 ya. Kita bisa bagi dengan 4 ya. Berarti berapa? 4 IA min IB sama dengan min 6. Ini persamaan 1. Kemudian mesh B. Yang B, nah hanya ini saja ya. Berarti 3 IB kan ya? Langsung aja 3 ditambah 4, sorry. IB dikalikan dengan 3 plus 4. Nah, namun yang 4 ini kan dialiri arus mesh IA ya, berarti minus IA dikalikan dengan 4. Sama dengan 0, tidak ada sumber tegangan sini. Berarti 7 IB min 4 IA sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua. Nah, lagi kita eliminasi ya. Kita eliminasi, kita dapatkan, nah, ini kita tuliskan 4 IA min IB sama dengan min 6. Lalu, nah ini kita tukar posisinya ya, min 4 IA plus 7 IB sama dengan 0. Lalu kita, nah kembali yang ingin kita cari adalah IB di sini ya. Atau I2, berarti I2 kan sama dengan IB nih. Jadi IB kita cari, maka ini kita hilangkan, berarti kita tambahkan. Ini jadi 6 IB sama dengan min 6, berarti IB-nya adalah min 1. Dan ini sama dengan apa? Sama dengan I2 ya. I2 dalam hal ini. Oke,
itu kontribusi oleh sumber 20. Terakhir, kita hitung kontribusi oleh sumber arus ya, sumber arus tadi 3 ampere ya, kalau tidak 3 ampere ya. Ini ada sumber arus 3 ampere. Maka yang ini kita short ini. Yang ini tadi kita short. Jadi gambar ini kita jadi begini jadinya ya. Nah, di sini ada sumber arusnya. 3 ampere tadi ya. Yang kita short. Ini kita gini ya. Jadi ada 8 ohm di sini, ada 4 ohm, 4 ohm, kemudian 3 ohm. Misalkan arus yang dihasilkannya adalah I3. Nah, ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Kita bisa gunakan, bisa mesh, bisa node ya. Kalau ada sumber arus ini lebih enak pakai analisis node ya. Ini analisis node. Ini ada node 1 nih. Di sini misalnya tegangannya V ya. Kemudian di sini ini adalah node referensi ini ya. Ambil sebagai node referensi ini. Ya. Kan di sini tegangannya V. Atau di sini V1 lah, ini V1, di sini V2, di sini udah ini berarti V ini ya, sama ini dengan ini sama nih ya. Ini sama juga begini ya. Ini satu ini. Jadi ada 2 node. Kita lihat di node 1. Di node 1 berarti kan misalnya ini kan arusnya kan kesini dari sini ya. Nah, gitu ya. Yang masuk adalah 3 ampere. Jumlah arus sama dengan 0 di sini ya. Yang keluar berarti minus. Ini ada V1 min 0 berarti V1 per 8. Kemudian di sini ada ya. V1 min V2 ya. Jadi min V1 min V2 per 4 sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan 8 aja ya. Berarti 3 kali 8 berapa? 24 ya. Ini kalikan 8 jadi V1 kalikan 8 jadi 2 ya. Berarti min 2V1 min jadi plus 2V2 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan jadi ini ada min 3V1 ditambah 3V2 ini pindah ke ruas kanan jadi sama dengan min 24. Oh maaf ini 2 ya, bukan 3V2. Ini 2 ya. Nah. Ya, seperti itu ya. Kita ini anggap persamaan pertama. Atau kita pindah kita kalikan dengan min 1 lagi 3V1 min 2V2 sama dengan 24. Ini persamaan pertama. Kemudian kita lihat node kedua ya, node kedua. Node 2. Nah, ini masuk kemudian di sini dan ke sini ya. Berarti kita dapatkan apa? V1 min V2 yang masuk dikurangi. Ini V2 per 3, ini V2 per 4 gitu ya. Jadi kita dapatkan ini arus ini di sini ya, berarti V1 min V2 per 4 ya. V1 min V2 per 4 dikurang. Ya. Nah, yang keluar ini kan ada V2 per 3 dan ada V2 per 4. Ya. Kurang V2 per 3, kurang lagi V2 per 4. Sama dengan 0. Dikalikan dengan 12 ya. Supaya ini hilang ininya. Berarti kalau 12 ini 3. 3V1 min 3V2 min kalikan 3, kalikan 12, berarti kalikan bagi 3, 4 ya, berarti 4V2
kemudian min 3V2 sama dengan 0. Berarti 3V1 minus 10 ya. Ini. V2 sama dengan 0 ya. Ini kita anggap persamaan kedua ya. Oke. Ya. Nah, kita bisa lakukan apa? Eliminasi ya. Eliminasi. Nah, yang pertama, tadi persamaannya adalah apa? 3V1 min 2V2 sama dengan 24 ya. 3V1 min berapa tadi? 2V2 ya. 2V2 sama dengan 24. 3V1 min 2V2 sama dengan 24. Yang ini 3V1 min 10V2 sama dengan 0. Nah, kita ingin dapatkan apa di sini? Nah, kita lihat yang ingin kita cari kan I3 nih. Untuk dapatkan I3 kan berarti ini V2 dibagi 3 kan ya? Berarti kita harus dapatkan V2. Karena itu maka yang dieliminasi adalah yang ini V1 ya. Ini hilangkan. Kita kurangi berarti. Ini berarti ini min 10 jadi plus 10 kurangi jadi 8 ya. 8 V2 sama dengan ini 24. Sehingga kita dapatkan V2 sama dengan 24 dibagi 8 nih. Berarti 3 volt ya. Jadi kita dapatkan sekarang I3 adalah V2 per 4 tadi. V2 per berapa tadi? Oh, per 3 ini ya. V2 per 3. Oke, V2 per 3. Berarti 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1 ampere. Jadi, nah dengan teorema superposisi kita dapatkan bahwa I itu adalah kontribusi dari masing-masing, jumlahkan gitu kan ya. I1, I2, I3. Berarti I1-nya berapa? I1-nya tadi berapa ya? Ini 2 ampere ya. 2 ampere terus min 1 ampere dan 1 ampere. Jadi 2 ampere min 1 ampere dan terakhir 1 ampere. Dengan demikian kita dapatkan berapa? 2. Oke, ya. Baik, jadi itu menggunakan teorema superposisi. Ya, nampaknya memang menjadi lebih ini ya, lebih apa namanya? Lama ya. Tapi terkadang untuk yang apa namanya? Yang rangkaiannya lebih rumit ya. Kalau kita menggunakan analisis apa namanya? Node atau menggunakan analisis mesh, boleh jadi lebih lama juga gitu ya. Ya, jadi karena kalau ini kan jadi masing-masing gitu menerapkannya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.